Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi umat manusia. Di Indonesia, bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting karena sebagai identitas bangsa dan alat pemersatu rakyat Indonesia dari berbagai macam latar belakang, baik suku, bangsa, maupun bahasa daerah lainnya. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi secara mudah dan efisien. Jadi, akar dari bahasa Indonesia ini berakar dari bahasa Melayu Riau yang sejak lama berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan di wilayah Nusantara. Nah, bahasa Melayu ini mudah diterima karena sederhana dan dipergunakan luas dalam perdagangan dan interaksi antar suku, juga tidak mengenal tingkatan layaknya bahasa Jawa ataupun bahasa Bali nih teman-teman. Nah, perkembangan bahasa Melayu sendiri mengalami perkembangan dan berbagai variasi di berbagai daerah tentunya. Dipengaruhi juga oleh bahasa lokal dan bahasa asing seperti Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, Belanda, dan juga lainnya. Nah, ada lagi nih peran pergerakan nasional. Jadi pada awal abad ke-20, para tokoh pergerakan nasional membutuhkan bahasa persatuan dong untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan melawan penjajahan. Nah, bahasa Melayu ini dipilih karena sudah dikenal luas dan memiliki potensi sebagai bahasa yang bisa mempersatukan berbagai suku di Nusantara. Nah, pada kejadian Sumpah Pemuda 1928, Kongres Pemuda II di Jakarta, pemuda Indonesia mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Nah, momen kali ini menjadi tonggak penting dalam sejarah bahasa Indonesia karena secara resmi diakui dan mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, setelah itu pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di pasal 36. Hal ini semakin memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional kita. Nah, setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia terus berkembang makin pesat. Pemerintah dan masyarakat juga berperan aktif nih dalam mengembangkan kosakata, tata bahasa, dan juga istilah-istilah baru yang dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan utama, yaitu satu sebagai bahasa nasional dan yang kedua bahasa sebagai resmi negara. Bahasa yang kita bahas itu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahan pemersatu seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga menjadi identitas budaya dan simbol kedaulatan negara bangsa. Kedudukan ini menempatkan bangsa Indonesia sebagai bagian penting dari karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Dengan bahasa ini, bangsa Indonesia membangun kebersamaan dan rasa memiliki terhadap negara. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa resmi negara, yang artinya digunakan dalam semua kegiatan formal dan administrasi pemerintahan, termasuk dalam bidang pendidikan, perundang-undangan, peradilan, dan media komunikasi resmi lainnya. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia menjadi alat utama untuk menjalankan sistem pemerintahan, membangun komunikasi nasional, dan menyampaikan informasi kegiatan publik secara luas. Jadi, bahasa resmi negara ini berfungsi dalam jalannya sistem pemerintahan dan kehidupan kenegaraan secara formal. Sedangkan bahasa nasional itu menekankan fungsi bahasa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan identitas bangsa. Fungsi bahasa Indonesia
sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penggunaan teks proklamasi, lagu kebangsaan, serta berbagai upacara kenegaraan yang menunjukkan bahwa bahasa ini adalah bagian dari semangat perjuangan bangsa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, kita turut menumbuhkan rasa nasionalisme dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Yang kedua adalah sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi pembeda utama antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas ini terlihat dari penggunaan bahasa dalam produk lokal, nama-nama lembaga, institusi, karya seni, hingga budaya populer. Dunia mengenal bangsa Indonesia melalui bahasanya yang memperlihatkan ciri khas dan nilai-nilai budaya Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan lebih dari 700 bahasa daerah yang dimiliki bangsa Indonesia, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi nasional yang memungkinkan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke saling memahami satu sama lain. Fungsi ini sangat vital untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah kemajemukan masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar utama dalam dunia pendidikan. Hal ini memudahkan peserta didik untuk menerima ilmu pengetahuan, berpikir secara logis, dan menyampaikan ide secara efektif. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi media utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan melalui buku jurnal, penelitian, dan berbagai publik akademi yang mendukung kemajuan intelektual bangsa. Kesimpulannya adalah sebagai bahasa pemersatu beragam suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia, identitas nasional yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain, serta bahasa resmi dan alat komunikasi yang digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan media massa, sehingga membangun kesatuan bangsa dan memelihara ras nasionalisme. Sebagai berikut: 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua, sebagai lambang identitas dan kebanggaan nasional. Dan yang terakhir, ketiga, sebagai bahasa komunikasi, pendidikan, dan pemerintahan.